Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, salam seroja, sehat, rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Ayat mas kita diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 34 sampai 35. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudari dan saudaraku, orang-orang Farisi mempertanyakan mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Puasa, saudari dan saudara, adalah sebuah jalan pertobatan. Puasa adalah bagian penting dari perjalanan spiritual, perjalanan rohani orang Yahudi. Maka sangat mengherankan kalau murid-murid Yesus tidak berpuasa. Karena itu orang-orang Farisi bertanya-tanya, kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Menanggapi hal itu, Yesus menjawabnya dengan sebuah perumpamaan. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa, padahal mempelai itu ada di tengah-tengah mereka? Saudari dan saudara, kedatangan Kristus membawa sukacita. Allah ada di tengah-tengah orang Israel. Allah hadir di tengah-tengah mereka. Itulah mengapa para murid harus bersukacita, karena mereka mengalami kehadiran Allah, mengalami rahmat Allah, mengalami kerajaan Allah yang telah nyata itu, yang telah datang itu di dalam dan melalui diri Yesus. Mereka, para murid sebenarnya, saudara dan saudara dan orang-orang Israel sebenarnya sedang bersukacita karena Allah telah memenuhi janjinya untuk datang, untuk hadir di tengah-tengah bangsa Israel, di dalam pergulatan hidup mereka, dalam perjalanan perziarahan mereka melalui kehadiran Yesus. Mereka harus bersukacita, mereka harus bergembira. Akan tetapi akan tiba saatnya bahwa Yesus akan pergi dari tengah-tengah mereka, pergi dari tengah-tengah para murid. Pada saat itulah mereka akan melanjutkan perjalanan perziarahan. Mereka akan berusaha agar rahmat Allah tetap ada, agar kerajaan Allah itu tetap ada bersama-sama dengan mereka. Di tengah-tengah perbuatan mereka, mereka juga akan dihadapkan dengan godaan-godaan. Karena itu, mereka membutuhkan rahmat itu. Agar rahmat itu ada, agar rahmat itu hadir, mereka harus berdoa dan berpuasa. Saudari dan saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah kita sekarang sungguh-sungguh mengalami kehadiran Allah di dalam kehidupan kita? Apakah Kristus sungguh-sungguh ada di dalam diri kita, ada di dalam kehidupan kita? Apakah kehadiran Kristus membuat kita bersukacita, membuat kita bergembira, membuat kita seolah-olah berada dalam sebuah pesta pernikahan bersama dengan sahabat terbaik kita? Kita bersukacita, kita bergembira karena Allah berpihak, karena Allah hadir di dalam perjalanan hidup kita, di dalam perziarahan kita. Akan tetapi juga kita akan terus berjuang di tengah-tengah pergulatan kita di dunia ini. Kita terus berjuang di tengah-tengah dunia ini, mempertahankan agar rahmat Allah itu tetap ada di dalam diri kita, agar Kristus tetap hadir di dalam diri kita. Untuk itu kita butuh berpuasa. Kita juga berpuasa ketika kita merasa bahwa kita kehilangan rahmat Allah. Kita ingat lagi apa yang membuat rahmat Allah itu hilang. Apakah cara hidup kita membuat rahmat itu pergi dari dalam diri kita? Jika kita menyadari itu, maka kita akan melewati jalan puasa. Kita akan memilih jalan puasa sebagai jalan tobat, agar rahmat Allah itu kembali di dalam hidup kita, agar rahmat Allah itu kembali ada di dalam diri kita. Semoga saudari dan saudara, kehadiran Kristus membuat kita selalu bersukacita, selalu bergembira dan siap untuk membagi rahmat di dalam kehidupan kita. Tapi kita juga selalu siap sedia ketika kita melihat, ketika kita mengalami bahwa dalam perjalanan dan perziarahan hidup kita merasa rahmat Allah, kita kehilangan rahmat Allah.
Kita harus berusaha mendapatkannya lagi melalui doa dan puasa. Semoga saudara dan saudaraku kita dikuatkan, kita diteguhkan oleh firman Tuhan ini. Mari kita selalu memiliki Kristus di dalam kehidupan kita, memiliki rahmat-Nya. Mari kita berusaha berjuang agar selalu mendapat rahmat itu untuk hidup kita, untuk hidup sesama kita, dalam tugas-tugas kita, dalam pelayanan kita. Bulan purnama menerangi malam gulita. Mari mengupayakan rahmat Allah di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.